Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Abbas Al-Ayubi dari kelas Agroteknologi B Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang teruji. Pada umumnya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang terjadi secara nyata. Penulisan karya ilmiah harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Tujuan penulisan karya ilmiah sebagai sarana melatih mengungkapkan pemikiran dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Berikut adalah sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul. Judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Judul lebih spesifik dan sering menyeratkan permasalahan yang akan dibahas. Dalam artikel, judul sering disebut juga kepala tulisan. Kedua, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Penulisan abstrak untuk menggambarkan keseluruhan isi konsep dari sebuah gagasan yang ada dalam tulisan. 3. Kata pengantar. Kata pengantar adalah halaman atau bagian pada sebuah karya ilmiah yang berisikan ucapan syukur dan rasa terima kasih penulis. Biasanya, kata pengantar selalu diletakkan pada bagian awal. 4. Daftar isi. Daftar isi adalah halaman yang menjadi petunjuk isi pokok dalam sebuah makalah. Daftar isi ibarat sebuah peta yang menunjukkan letak-letak bagian karya tulis ilmiah. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, ada latar belakang. Latar belakang adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Kedua, perumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Ketiga, manfaat dan tujuan penulisan karya ilmiah. Manfaat dan tujuan penulisan karya ilmiah adalah untuk melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian dan memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Bab 2. Landasan teori. Yang pertama, kajian teoritis adalah ilmu yang mengajarkan tentang teori-teori atau pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan. Yang kedua, kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara mengenai hubungan yang dijadikan sebagai permasalahan pada topik penelitian. Yang ketiga, metodologi penulisan adalah metode yang secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat atau objek tertentu sehingga dapat menggambarkan realitas yang terjadi. Bab 3. Pembahasan. Yang pertama, deskripsi kasus adalah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat mengenai keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara. Kedua, analisis kasus adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir, bab 4, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proposisi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan-aturan inferensi dan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Yang kedua, saran. Saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran,
ataupun solusi terhadap suatu hal baik itu bisa berupa permasalahan, situasi yang sedang membutuhkan pendapat, ataupun masukan dalam melakukan suatu hal. Dan yang paling terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.